Shalom, sidang jemaat Harvest yang dikasihi Tuhan. Di masa raya Natal sekarang ini saya menyapa Anda. Sekalipun kita tidak di satu tempat ibadah, tapi saya ingin menyampaikan sebuah pesan Natal kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Harvest, yaitu terambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28, yang berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saya ulang saudara, ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, pada peristiwa Natal ini kita mengingat kembali seorang yang bernama Maria yang tinggal di sebuah kota yang namanya Nazaret. Kota Nazaret adalah kota yang tidak ada dalam Perjanjian Lama. Kota Nazaret adalah kota yang didirikan oleh orang-orang Yahudi kira-kira 100 tahun sebelum Yesus lahir. Dan kota ini didirikan oleh orang-orang Yahudi yang ingin sekali menjalankan atau melakukan Taurat, hukum yang Tuhan beri kepada mereka secara murni dan konsekuen. Sebab itu mereka meninggalkan kota-kota yang hiruk pikuk, terutama orang-orang dari Yerusalem. Mereka pindah ke Nazaret. Mula-mula disebut kota itu dengan nama Nezer. Nezer artinya tunas. Mereka ingin memperoleh lagi kehidupan Yahudi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tapi agaknya pemerintah Roma tahu rencana ini, dan kota Nazaret dijadikan pembuangan orang-orang jahat, sehingga kota Nazaret menjadi kota yang tidak punya sebuah nilai bagus. Sampai-sampai pada waktu murid-murid Tuhan Yesus mengenalkan Tuhan kepada seorang yang namanya Nathanael dari Kana, dia dikenalkan dan dia bertanya, siapakah dia? Dia Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lalu Nathanael berkata, bagaimanakah yang baik bisa datang dari Nazaret? Ini tentunya sesuatu keadaan sosial yang tidak menyenangkan mereka. Di tengah-tengah penjajahan Roma yang semakin menekan mereka, ada sebuah salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Yang pertama yaitu salam, shalom, selamat. Mungkin kalau saudara lihat kata shalom ya umum, kata-kata itu disampaikan kepada kita sebagai salam berkat. Tapi yang kedua, malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Ini yang saya tertarik. Di tengah-tengah masa susahnya Maria, Maria adalah orang-orang yang kumpul dengan orang-orang yang susah di tengah-tengah kota Nazaret. Tapi Maria orang yang dapat kasih karunia. Saya mulai belajar dari Alkitab bahasa Kuoi. Kata itu bukan hanya dapat salam, apa dapat atas satu kasih karunia, tapi disebut dengan dense cenci tuita so mengtaan. Saya tertarik dengan kata taan. Engkau dapat anugerah besar. Jemaat Harvest, saya ajak Anda juga meyakini di tengah-tengah masalah dan kesulitan kita, pandemi COVID-19 yang belum juga usai, yang malah meningkat-ningkat dan bertambah-tambah memakan korban, yang mempengaruhi segala segi ekonomi, segi sosial. Ya, sampai ibadah kita pun harus terbatas seperti sekarang. Tapi yang saya ingatkan Anda, Yohanes pasal yang ke-8 ayat pasal 1 ayat yang 8 berkata, kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia demi kasih karunia. Ya, kasih karunia demi kasih karunia. Ensansiaan, karunia yang berlipat-lipat. Ya, kalau Maria dapat kasih karunia, saya dan saudara mendapatkan kasih karunia berlipat-lipat. Pada waktu orang mendapatkan kasih karunia, ada sesuatu yang kita lihat. Yakinlah jemaat Harvest, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Tetaplah semangat mengikut Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap berapi-api, menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Karena sesungguhnya orang yang mendapatkan kasih karunia, apalagi kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, onsangciaan, kita mendapatkan satu hal yang luar biasa. Maria dikatakan, engkau mendapat kasih karunia
Tuhan menyertai engkau. Ini yang saya mau sampaikan sebagai pesan Natal kepada jemaat Harvest. Tuhan menyertai engkau. Yakin saudara disertai Tuhan? Sekali lagi, jangan lagi berkata tentang masalah, kesulitan, pandemi, penderitaan, pencobaan yang dialami oleh seluruh dunia. Pencobaannya sama, masalahnya sama, semua menghadapinya. Yang membedakan saya dan saudara adalah kita orang dapat kasih karunia dalam suatu bentuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, Tuhan menyertai engkau. Tapi saya lihat sebuah terjemahan yang bagus sekali. Dia dikatakan bukan hanya Tuhan menyertai engkau, Suheni Dong Saile. Ya, Dia menyertai, Dia ada di dalam engkau. Saudara tidak sendiri, saya tidak sendiri. Tuhan beserta saya, Tuhan beserta saudara. Dia ada di dalam kita. Suheni Dong Saile. Saya percaya penyertaan Tuhan itu membuat Maria di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan yang ada dalam dirinya selalu memberikan pertolongan kepadanya. Dan saya yakin kalau dia harus melihat sebuah janji Tuhan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya dia Yesus, akan menjadi raja di atas segala raja, memerintah di atas Daud, tahta Daud untuk selama-lamanya. Dan saya pikir tidak ada janji yang lebih indah daripada itu. Kalau anaknya menjadi raja, Maria menjadi ibu surinya. Tapi yang pertama dihadapi adalah dia berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Yang pertama dia menghadapinya adalah sebuah kemustahilan. Ya, janji Tuhan sebagai kemustahilan. Saya dan saudara hari-hari ini memang sepertinya dihadapkan kepada mustahilan. Kalau kita dikatakan Tuhan memberkati kita, ya zaman sebelum pandemi Tuhan bisa memberkati kita. Tapi bagaimana bisa masa pandemi kita diberkati? Itu sebuah kemustahilan. Saudara-saudara, pasti kita akan melihat hidup kita semakin diberkati dan semakin berlipat-lipat. Ada waktu pelipat gandaan. Tapi kita berkata, bagaimana mungkin di tengah-tengah penderitaan pandemi seperti ini kita bisa berlipat-lipat? Tapi percayalah jemaat, Tuhan yang beserta dengan kita adalah Tuhan yang dicatat dalam Alkitab kita, yaitu pada Injil Lukas pasal 1 juga ayat 37 yang dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan beserta kita hadapi kemustahilan. Kalau Tuhan menyertai saudara, Dia menyertai saya, Dia pasti membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, masalah demi masalah yang dihadapi oleh Maria, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Pasti waktu dia hamil sebelum menikah, yang ditakuti adalah satu, Yusuf akan menceraikannya. Ini pasti masalah yang akan dituainya. Tapi bukankah Alkitab berkata Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18, di sana dituliskan ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-18, Tuhan menolongnya. Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Bahkan di sanalah dituliskan Maria dikunjungi malaikat, Yusuf juga dikunjungi malaikat, dan Maria mendapatkan solusi. Dia tidak dicerai, bahkan dia diambil sebagai istri oleh Yusuf. Masalah yang kedua pasti akan dibayangkan, dia dilempari dengan batu, saudara-saudara. Tapi bagi Allah tidak yang mustahil. Dia tidak jadi dilempari batu karena dia sudah punya suami yang bertanggung jawab atas kehamilannya. Sekalipun dia dilempari dengan batu, kita mesti ingat Matius pasal 4 ayat 3, setan pun percaya bahwa Tuhan sanggup menjadikan batu menjadi roti. Kalau Maria akan dirajam dengan batu, bisa saja batu itu di depannya menjadi roti. Penyertaan Tuhan selalu menjadi solusi buat saya dan saudara. Sikap apakah yang harus kita kembangkan? Ayat 38 dari Injil Lukas pasal 1 berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya menyerah penuh kepada Tuhan.
tetap memperhambakan diri kepada Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan kendor untuk melayani Tuhan. Semangat terus dalam pelayanan. Semangat terus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena akhirnya juga Maria dapat pertolongan yang luar biasa. Bahkan Maria sanggup menyanyikan sebuah nyanyian. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, dan sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Selagi saya dan saudara memperhambakan diri kepada Tuhan, tidak ada masalah tinggal masalah. Di balik masalah pasti menghantar kita kepada sebuah kemuliaan. Ya, sebab itu jemaat Harvest yang dikasihi Tuhan, pesan Natal kali ini tidak panjang, tapi saya ingin mengajak Anda tetap Shalom, tetap sejahtera di tengah-tengah Natal dalam masa pandemi. Dengan sebuah keyakinan kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di dalam kita. Dia pasti menjadi penolong. Dia sediakan solusi. Dia sediakan jalan keluar buat setiap persoalan. Asal kita merendahkan diri, melayani, terus bersekutu, terus beribadah, kita memperhambakan diri kepada Tuhan, dan saya percaya setelah persoalan selesai, tibalah kemuliaan. Di balik awan dan hujan muncul pelangi indah dari Tuhan. Selamat Natal 2020, selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan menyertai kita. Shalom.